Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah,
Berbagi dengan murah hati. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika saya dan istri saya, Carrie, lulus dari perguruan tinggi, kami memiliki utang beberapa ribu dolar yang perlu kami konsolidasikan dengan bunga yang lebih kecil. Namun, saat kami mengajukan pinjaman ke bank lokal, upaya kami ditolak karena kami belum lama tinggal atau bekerja di kota itu. Beberapa hari kemudian, saya menceritakan hal itu kepada Ming, seorang teman dan penatua di gereja kami. Aku akan menyampaikan masalahmu kepada istriku, katanya sambil berjalan keluar gereja. Beberapa jam kemudian, telepon kami berdering. Ming menelepon untuk memberi kabar ini. Anne dan aku akan meminjamkan uang yang kau butuhkan, tanpa bunga. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya berkata, aku tidak bisa minta pinjaman darimu. Kau memang tidak minta, sahut Ming dengan riang. Mereka memberi kami pinjaman dengan murah hati. Saya dan Carrie pun berusaha melunasinya secepat mungkin. Saya percaya Ming dan Anne bermurah hati karena mereka mengasihi Allah. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Mereka yang percaya kepada Allah dapat memiliki hati yang teguh dan tidak cemas, karena mereka mengerti bahwa Dia sajalah sumber segala kebaikan dalam hidup mereka. Allah telah bermurah hati kepada kita dengan memberi kita kehidupan dan pengampunan. Marilah kita juga bermurah hati dalam membagikan kasih-Nya dan milik kita dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa bentuk kemurahan hati Allah dalam hidup Anda? Bagaimana Anda dapat membagikan kebaikan dan kemurahan hatinya dengan orang yang membutuhkan pertolongan hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mazmur 112 dimulai dengan cara yang mirip dengan Mazmur 1. Tetapi alih-alih berfokus pada apa yang tidak dilakukan orang yang berbahagia, pasal ini menggambarkan apa yang dilakukan orang yang takut akan Allah. Seperti tema yang diulang-ulang dalam Mazmur 119. Ayat-ayat pertama dari Mazmur 112 berfokus pada kebahagiaan, atau berkat, yang dialami mereka yang mengasihi hukum Allah. Di sini kita juga dapat menemukan banyak acuan kepada janji Allah dalam Ulangan 6 ayat 1-3, yang menyatakan bahwa dengan mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-Nya, umat Allah akan menikmati penggenapan janji-janjinya. Bagi bangsa Israel, hal itu berarti kemakmuran duniawi. Namun, bagi orang percaya masa kini, kita juga menerima penggenapan janji Allah ketika kita mengasihi dan mengikut-Nya. Namun, seperti yang dibahas oleh Petrus dalam suratnya yang kedua, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang berguna melalui Yesus untuk menjalani hidup yang memuliakan Dia, dan berkat tersebut adalah kesanggupan menikmati Dia selamanya. Memberi pinjaman. Mazmur 112 ayat 5 berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Memberi pinjaman adalah bagian hidup yang sering kita hadapi. Terkadang kita menjadi peminjam dan di sisi lain kita menjadi pemberi pinjaman. Alkitab tidak pernah menganjurkan orang-orang percaya untuk berhutang, melainkan memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dapat terjadi bila mana kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, sehingga karena ketaatan kita tersebut, kita dapat menerima berkat Tuhan secara melimpah. Jadi, ada syarat untuk mampu memberi pinjaman, yaitu kita haruslah menerima kelimpahan berkat Allah yang dikarenakan ketaatan kita kepada firman-Nya. Hanya karena perbendaharaannya yang melimpah yang telah dicurahkan kepada kita yang memungkinkan kita mampu untuk memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan rela hati. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anak-Nya untuk berhutang melainkan menjadi pemberi pinjaman. Hal ini berarti, kita dirindukan Allah untuk tidak menjadi budak,
melainkan menjadi orang yang merdeka. Orang yang berhutang berarti kehidupannya secara tidak langsung terikat kepada yang memberi pinjaman atau diperbudak, diperhamba oleh yang memberi pinjaman. Situasi tersebut tentulah tidak mengenakan bagi kita bila mengalaminya. Bayangkan, bila kita harus membayar hutang dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Andai kata kita tidak dapat membayarnya dengan kesepakatan yang telah kita lakukan dengan si pemberi pinjaman, bukankah hubungan kita pun akan terganggu? Walaupun tadinya bersahabat baik pun pastilah kita akan mengalami perasaan tertekan karena ketidakmampuan untuk membayarnya. Demikian pula dengan sahabat yang memberi pinjaman tentu merasa sedikit dongkol atau kesal karena hal tersebut. Penting diingat pula, sekalipun Allah memberi perintah untuk memberi pinjaman, kita perlu bijak dalam memberi pinjaman. Jangan asal memberi pinjaman, apalagi mempunyai niatan tertentu dengan memberi pinjaman kepada orang lain sehingga ia terjerat karena sikap kita. Sudahkah kita menjadi pemberi pinjaman yang baik atau justru menjadi peminjam yang baik? Karena itu, jadi pemberi pinjaman yang baik agar kita memperoleh kemujuran hidup. Kualitas dan karakter orang bahagia. Mazmur 112 ayat 5 berkata, "Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil." Nas hari ini memberikan pengertian tentang kualitas dan karakter yang dimiliki oleh seseorang yang dianggap bahagia. Jika kita mendalami teks, maka kita akan menemukan beberapa makna dari kualitas dan karakter orang bahagia, yakni: pertama, orang bahagia itu memiliki kebahagiaan. Ayat ini mengawali dengan menyatakan bahwa orang yang memiliki karakter akan mengalami kebahagiaan. Ini menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati dalam pandangan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian materi atau kekayaan, tetapi lebih kepada karakter dan tindakan seseorang. Seseorang mengalami kebahagiaan karena ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dengan adil. Kedua, orang bahagia itu menaruh belas kasihan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya belas kasihan dalam kehidupan seseorang. Orang yang bahagia, dalam pandangan ini, adalah orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka cenderung membantu orang lain yang membutuhkan dengan penuh kasih. Ketiga, orang bahagia itu memberi pinjaman. Ini menunjukkan kemurahan hati dalam bentuk praktis. Orang yang bahagia adalah orang yang bersedia memberi pinjaman atau membantu secara finansial ketika diperlukan. Ini mencerminkan sikap kedermawanan dan gotong royong dalam masyarakat. Keempat, orang bahagia itu melakukan urusannya dengan adil. Ini menyoroti pentingnya keadilan dalam segala tindakan dan urusan. Orang yang bahagia adalah orang yang berlaku adil dalam segala hal, baik dalam hubungannya dengan orang lain, dalam pekerjaannya, atau dalam urusan bisnis. Mereka tidak mengeksploitasi orang lain dan bertindak dengan integritas. Dengan demikian, makna pernyataan ini adalah bahwa kebahagiaan sejati dalam pandangan agama dan moral Kristen tidak hanya berhubungan dengan pencapaian pribadi, tetapi juga dengan karakter dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Orang yang bahagia adalah mereka yang memiliki hati yang penuh belas kasihan, siap membantu orang lain, dan selalu bertindak dengan keadilan dalam semua urusan mereka. Ini adalah gambaran tentang sikap dan perilaku yang dianggap penting dalam hidup seorang Kristen yang bertujuan untuk mengikuti nilai-nilai agama mereka. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang perlu direfleksikan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa refleksi dan pelajaran yang penting tentang sikap dan perilaku yang dianggap berharga dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa refleksi yang dapat diambil dari pernyataan ini. Pertama, pentingnya kebaikan dan kebeluраhan hati. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memiliki hati yang baik dan kemurahan hati. Orang yang bahagia adalah mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama.
Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kebutuhan orang lain. Kata "kebeluarahan" adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang memiliki beberapa makna terkait dengan sifat atau tindakan yang baik, penuh kasih, dan murah hati terhadap orang lain. Kedua, penting kedermawanan. Pernyataan ini mencatat pentingnya memberikan bantuan dan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Memberi pinjaman atau membantu secara finansial adalah cara untuk membantu orang lain dalam situasi sulit. Sikap ini mencerminkan kedermawanan dan gotong royong dalam masyarakat. Ketiga, pentingnya keadilan. Ayat ini juga menekankan pentingnya berperilaku dengan adil dalam segala hal. Ini mencakup hubungan dengan sesama manusia, urusan bisnis, dan tindakan sehari-hari. Keadilan adalah prinsip moral yang sangat dihargai dalam banyak tradisi agama dan etika. Keempat, jadilah teladan dan inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang yang hidup dengan cara ini bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain. Mereka dapat memengaruhi masyarakat sekitar mereka dengan perilaku mereka yang baik dan kemurahan hati. Ini menunjukkan bahwa kita dapat memiliki dampak positif dalam kehidupan orang lain melalui tindakan dan sikap kita. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dapat mempertimbangkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan? Apakah kita bersedia membantu orang lain? Dan apakah kita selalu bertindak dengan keadilan? Karena itu, renungan ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan lebih baik dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Bagaimana saya dapat memberi dengan sukacita? Kita dapat mempelajari cara memberi dengan sukacita ketika kita mempelajari pemberi yang paling agung yang pernah hidup di bumi ini, Yesus Kristus. Ia meninggalkan kemuliaan dan kelimpahannya di kerajaan surgawinya, datang ke dunia dan menyerahkan kehidupannya supaya sebaliknya kita dapat hidup. Sebagaimana Allah telah menetapkan anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tidak ada cara yang lebih baik mencontoh Yesus Kristus selain memberi tanpa pamrih seperti Ia telah teladani. Juru selamat kita pernah memberitahu kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, motivasi terbaik kita untuk memberi dengan murah hati dan sukacita adalah bahwa hal itu menyenangkan Tuhan dan mencerminkan anugerah keselamatannya bagi kita. Surat kedua kepada jemaat di Korintus mengungkapkan beberapa kebenaran yang inspiratif yang dapat membantu kita menjadi pemberi yang sukacita. Paulus menghimbau para jemaat Korintus, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga." Kebenaran ini pernah diungkapkan oleh Salomo 1000 tahun yang silam. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan Kristus sendiri pernah menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Memang benar bahwa mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Prinsip ini sudah sangat jelas. Pemberian kita tidak dapat melampaui pemberian Sang Pencipta kita. Semakin banyak yang kita berikan bagi pelayanan Tuhan, semakin banyak yang akan kita peroleh. Faktanya, satu-satunya tempat di mana Allah mengundang kita untuk mengujinya adalah di dalam Maleakhi 3 ayat 10, di mana Ia sedang membahas persembahan yang diberikan padanya. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Sekali lagi, Salomo mengulangi prinsip ini,
ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Paulus menyatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian yang bersukacita harus menjadi gaya hidup seorang Kristen yang memahami kasih karunia Allah. Ketika kita dengan murah hati memberi tanpa paksaan, Allah menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa bukan hanya harta yang selayaknya kita kembalikan pada Allah. Sebagaimana diutarakan Raja Daud, semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan ini termasuk talenta dan waktu kita pula. Oleh karena masa kehidupan kita pun sudah ditentukan, waktu kita juga adalah milik Allah, dan semua anugerah yang kita miliki juga berasal dari dirinya, sehingga kita dihimbau demikian, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan, adalah baik jika kita mengingat bahwa kita diselamatkan karena Allah memberi dengan begitu berlimpah. Sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, ketika kita mempercayai Allah dan memuliakannya dengan mempersembahkan waktu, harta, dan talenta, terang kita sedang bercahaya di hadapan manusia, dan kebaikan kita akan mencerminkan Bapa kita di surga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang berbahagia ialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti hidupnya melakukan segala perintah dan firman Tuhan. Kebahagiaan dunia tentu akan berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Apakah yang dunia katakan mengenai bahagia? Apakah uang dan kekayaan? Pemazmur mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Penekanan kata, sangat suka, menggambarkan sebuah kondisi di atas rata-rata kebanyakan orang. Tentu kita paham bahwa pengertian, sangat suka, memiliki level di atas suka. Pribadi yang sangat suka kepada segala perintahnya adalah pribadi yang sungguh-sungguh dan tulus melakukan segala perintahnya. Dengan kondisi seperti itu, jelas Tuhan akan berkenan kepadanya. Buah atas perkenan Tuhan adalah kebahagiaan hidup. Inilah salah satu kunci sukses kehidupan yang penuh kebahagiaan. Lakukanlah segala perintah Tuhan dan segala tugas atau pekerjaan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jika kita mampu menjadi pribadi yang sangat suka pada perintahnya, itu juga berarti bahwa diri kita adalah pribadi yang sangat dekat kepadanya. Tentu ada sebuah hasil yang istimewa manakala kita menjadi pribadi yang sangat dekat kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan karena Allah mencurahkan anugerahnya kepada umat pilihannya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Dan melalui anugerahnya, Allah memanggil umatnya untuk melayaninya sebagai hamba-hambanya. Tidak demikian dengan orang berdosa. Mereka sepenuhnya tertuju kepada dunia dan kedagingan, dan dirinya menjadi tuan atasnya. Oleh sebab itu, ketika semua habis lenyap, kebahagiaan mereka pun lenyap dan pengharapan mereka pun lenyap. Begitu rapuhnya orang berdosa. Karena itu, teruslah melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kebahagiaan sejati. Apa nasihat orang fasik, dan bagaimana kita tidak hidup menurutinya? Mazmur 1 seolah menyajikan pilihan yang harus diambil setiap orang. Ada pertigaan dalam jalan kehidupan. Satu jalan adalah jalan orang benar, yang menuntun pada keberkahan. Yang lainnya adalah jalan orang-orang berdosa, dan itu berakhir dengan kehancuran.
Prasyarat untuk mengalami kehidupan yang penuh berkah dijelaskan dalam ayat pembuka. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak mengikuti jejak orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang yang mencemooh, tetapi kesukaannya ialah pada hukum Tuhan, dan pada hukumnya ia merenungkannya siang dan malam. Orang yang diberkati tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam bahasa Ibrani aslinya, kata yang diterjemahkan nasihat adalah kata benda yang berarti sesuatu yang memberikan arahan atau nasihat mengenai suatu keputusan atau tindakan. Orang-orang fasik adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa, dan orang-orang yang bercirikan tidak bertuhan. Tidak mengikuti nasihat orang fasik berarti menolak nasihat apapun dari orang fasik. Hal ini mencakup menghindari pengaruh apapun yang dapat membentuk atau mengarahkan cara hidup seseorang menuju kefasikan. Berjalan melibatkan kemajuan. Oleh karena itu, ayat tersebut memerintahkan, jangan berjalan menurut nasihat, jangan menghalangi jalan, jangan duduk di kursi orang fasik. Perkembangan yang tampak ini memberikan gambaran tentang seseorang yang berjalan di samping dosa, kemudian berhenti untuk berdiri dan menerima semuanya, dan akhirnya duduk di kursi dosa untuk menikmati kesenangan sesaat dari dosa tersebut. Tidak berjalan, berdiri, atau duduk bersama orang fasik menyiratkan menjauhi dosa dengan menghindari partisipasi dalam setiap aspek cara hidup orang berdosa. Rasul Paulus memperingatkan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik, jangan berteman dengan orang yang cepat marah, jangan bergaul dengan orang yang mudah marah, karena kalau tidak kamu akan mempelajari tingkah lakunya dan membuatmu terjerat. Amsal 22 ayat 24-25 memperingatkan. Seorang Kristen tidak dapat mengharapkan kemajuan jika ia meminta nasihat dari orang-orang berdosa atau membuat rencana dengan orang-orang yang tidak beriman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak beriman. Apa persamaan antara kebenaran dan kejahatan, atau persekutuan apa yang dimiliki terang dengan kegelapan? Orang yang memilih jalan hidup yang benar menghindari berpikir seperti orang fasik, berperilaku seperti orang fasik, dan bergaul dengan orang fasik. Sebaliknya, ia akan berjalan bersama orang bijak dan menjadi bijak, sebab siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang percaya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, akan menerapkan kebenaran Alkitabiah dalam kehidupan sehari-harinya, membiarkan firman Tuhan menjadi pelita yang menuntun kakinya dan terang bagi jalannya. Kesukaannya ada pada hukum Tuhan, dan dia bermeditasi berdasarkan hukumnya siang dan malam. Kata Mazmur 1 ayat 2, orang yang demikian akan bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Allah memberkati jalan orang benar karena mereka takut akan Tuhan dan senang mentaati perintah-perintahnya. Daripada menikmati dosa dan hal-hal duniawi, mereka menjalani kehidupan yang bersih dan tak berdosa sebagai anak-anak Allah, bersinar seperti lampu terang di dunia yang penuh dengan orang-orang yang sesat dan sesat. Mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya akan menghasilkan berkat yang melimpah. Ketika kita membaca kitab suci setiap hari, mempelajarinya, menghafalkannya, dan merenungkannya siang dan malam, pemikiran kita berubah. Kita tidak lagi mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita tidak lagi berjalan menurut nasihat orang fasik. Kami tidak meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Sebaliknya, Tuhan mengubah kita dengan mengubah cara berpikir kita. Maka kita bisa mengalami kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Orang yang mengikuti nasihat orang fasik mendengarkan nasihat duniawi, membuat rencana bersama orang fasik, dan dengan sengaja ikut serta dalam cara hidup orang berdosa. Roma 8 ayat 5-7 menggambarkan orang-orang ini sebagai orang-orang yang hidup menurut daging, dan pikiran mereka tertuju pada keinginan daging. Sebaliknya, mereka yang hidup sesuai dengan roh,
pikirannya tertuju pada apa yang dikehendaki roh. Pikiran yang dikuasai daging adalah maut, tetapi pikiran yang dikuasai roh adalah kehidupan dan kedamaian. Pikiran yang dikuasai daging memusuhi Tuhan. Ia tidak tunduk kepada hukum Allah, dan ia juga tidak dapat tunduk. Allah memanggil anak-anaknya untuk memilih jalan kebenaran untuk diasingkan. Kudus, Dia memanggil kita keluar dari kegelapan untuk berjalan dalam terangnya. Itulah jalan menuju keberkahan hidup dan kedamaian. Mengapa kita perlu membaca atau mempelajari Alkitab? Secara sederhana, kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena Alkitab itu kata-kata Allah yang ditujukan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab dinafaskan Allah. Dengan kata lain, itu adalah firman Tuhan untuk kita. Ada begitu banyak pertanyaan yang direnungkan oleh para filsuf dan kebanyakan orang yang dijawab Allah dalam Alkitab. Apa tujuan hidup ini? Dari mana asal-usul saya? Adakah hidup sesudah mati? Apa yang terjadi sesudah mati? Bagaimana saya bisa masuk surga? Mengapa dunia penuh dengan kejahatan? Mengapa saya bergumul untuk berbuat baik? Selain pertanyaan-pertanyaan semacam ini, Alkitab juga memberi ribuan nasihat praktis seperti, bagaimana saya menemukan pasangan hidup, bagaimana memiliki pernikahan yang langgeng, bagaimana menjadi teman baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, apa itu kesuksesan dan bagaimana saya memperolehnya. Bagaimana saya dapat berubah, apa yang betul-betul penting dalam hidup, bagaimana saya harus hidup supaya nanti tidak akan menyesal, bagaimana saya dapat menyenangkan Tuhan, bagaimana saya memperoleh pengampunan, bagaimana saya menghadapi situasi yang tidak adil dan peristiwa-peristiwa yang tidak baik dengan cara yang membawa kemenangan. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena Alkitab dapat diandalkan dan tanpa kesalahan sama sekali di dalamnya. Dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya, Alkitab itu kitab yang unik karena Alkitab bukan hanya sekedar memberi pengajaran moral dan mengatakan, percaya saya. Sebaliknya, Alkitab memberi kita kesempatan untuk mengujinya dengan memeriksa fakta-fakta ilmiah yang disebutkannya. Orang-orang yang mengatakan Alkitab mengandung kesalahan menutup telinga mereka terhadap kebenaran. Suatu kali Yesus bertanya, mana yang lebih mudah untuk dikatakan, dosamu sudah diampuni, atau, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kemudian, dia membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa, sesuatu yang kita tidak dapat saksikan dengan mata kita, dengan menyembuhkan orang lumpuh itu, sesuatu yang orang-orang sekitarnya dapat saksikan dengan mata kepala mereka. Demikian pula, kita diberi jaminan bahwa firman Tuhan benar adanya ketika membicarakan hal-hal rohani yang kita tidak dapat uji dengan indera kita, dengan membuktikan kebenarannya dalam bidang-bidang yang dapat kita buktikan, ketepatan historis, ilmiah, dan dalam hal nubuat. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena Allah tidak berubah dan natur manusia tidak berubah. Maka Alkitab tetap relevan bagi kita pada masa kini sebagaimana ketika saat baru ditulis. Pada saat teknologi di sekeliling kita berubah, keinginan dan natur manusia tetap tidak berubah. Saat Anda membaca halaman-halaman Alkitab, Anda akan mendapatkan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saat umat manusia berusaha mendapatkan kasih dan kepuasan di tempat-tempat yang salah, Allah, Pencipta kita yang baik dan penuh anugerah, memberitahu kita apa yang akan memberi kita sukacita yang berkelanjutan. Firman-Nya, Alkitab, itu begitu penting sehingga Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, jika Anda ingin menghidupi hidup secara maksimal sesuai dengan rencana Allah, dengar dan perhatikanlah firman Tuhan yang tertulis. Hal itu bahkan lebih penting dari makan. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena begitu banyak pengajaran yang salah saat ini.
Alkitab memberi kita tongkat pengukur yang dapat dipakai untuk membedakan yang benar dari yang salah. Alkitab memberitahu kita seperti apa Allah itu. Memiliki pengenalan yang salah terhadap Allah itu akan menjadi penyembahan berhala atau Allah palsu. Kita jadinya bukan menyembah Allah. Alkitab memberitahu kita bagaimana kita dapat masuk ke surga, dan itu bukan dengan berbuat baik atau dibaptis atau dengan perbuatan apapun yang kita lakukan. Sejalan dengan hal ini, firman Tuhan memperlihatkan kita betapa besarnya Allah mengasihi kita, dan dengan mengetahui hal ini kita ditarik untuk membalas kasih-Nya. Alkitab akan memperlengkapi saudara dalam melayani Tuhan. Alkitab menolong saudara mengetahui bagaimana diselamatkan dari dosa dan konsekuensi utamanya. Merenungkan firman Tuhan dan menaati pengajarannya akan membawa kesuksesan dalam hidup. Firman Tuhan akan menolong saudara untuk melihat dosa dalam hidup dan menolong saudara untuk menyingkirkannya. Alkitab memberi tuntunan dalam hidup, membuat saudara lebih berhikmat dari para guru saudara. Alkitab akan menolong saudara untuk tidak menghamburkan tahun-tahun kehidupan saudara untuk hal-hal yang tidak akan bertahan dan tidak ada gunanya. Membaca dan mempelajari Alkitab akan menolong saudara untuk melihat apa yang ada di balik umpan yang menarik dari mata kail, pencobaan yang menghasilkan dosa, sehingga saudara dapat belajar dari kesalahan orang lain dan bukannya melakukan kesalahan itu sendiri. Pengalaman itu guru yang agung, namun ketika tiba pada tema belajar dari dosa, pengalaman itu guru yang sangat keras. Jauh lebih baik belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang darinya kita dapat belajar, baik sebagai contoh yang positif maupun negatif. Kedua-duanya sering didapatkan pada orang yang sama pada saat-saat yang berbeda. Contohnya Daud, pada saat ia mengalahkan Goliat, si raksasa, mengajar kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang Dia mau kita hadapi. Saat dia menyerah kepada pencobaan untuk berzinah dengan Batsyeba, memperlihatkan bagaimana panjang dan mengerikannya akibat dari kesenangan yang sebentar saja. Pengenalan akan Alkitab memberi kita harapan dan damai yang sebenarnya ketika segala sesuatu di sekeliling kita hancur berantakan. Alkitab adalah kitab yang bukan hanya perlu sekedar dibaca. Alkitab adalah kitab untuk dipelajari supaya dapat diterapkan. Jika tidak, itu akan seperti menelan makanan tanpa mengunyah dan kemudian memuntahkannya kembali, tidak ada gizi yang diperoleh. Alkitab adalah firman Tuhan, karena itu sifatnya mengikat, sebagaimana hukum alam. Bagaimana pentingnya Alkitab dalam hidup kita tidak akan pernah dapat dijelaskan secara memadai. Mempelajari Alkitab dapat diilustrasikan dengan menambang emas. Jika saudara tidak bekerja keras dan hanya mengayak kerikil di aliran sungai, saudara hanya akan mendapat sedikit debu emas. Tetapi, jika saudara berusaha menggali, saudara akan mendapatkan upah yang lebih besar untuk usaha saudara itu. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Pengertian takut dalam frasa tersebut tidak seperti perasaan takut terhadap sosok angker yang membuat jiwa tertekan dan tidak tenang. Dalam bahasa Ibrani, istilah takut akan Tuhan lebih dipahami dalam pengertian rasa hormat atau kagum yang muncul ketika berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Perjumpaan itu akan mengakibatkan perubahan dalam diri manusia, baik pribadinya maupun keluarganya. Dengan hiduplah takut akan Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Kita bisa takut akan Tuhan jikalau kita hidup senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya, dan pasti akan berusaha mati-matian untuk melakukan perintahnya. Itu adalah sikap yang diminta Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika seseorang sudah takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan, maka firman Tuhan pun menjanjikan berkat yang luar biasa.
Pertanyaan bagi kita adalah mengapa pemazmur mengajar kita untuk takut akan Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasar mengapa kita harus takut kepada Tuhan, yaitu: pertama, takut akan Tuhan akan membuat kita bersentuhan dengan Sang Hikmat sejati, sumber segala hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Kegentaran akan Tuhan menjadikan kita tunduk dan merendahkan diri, menghampirinya untuk mengakui kedaulatan, kedahsyatan dan kebesarannya yang melampaui kita. Dari sanalah hati kita siap untuk diajar dan dibimbing lebih lanjut. Kedua, takut akan Tuhan akan lebih menghargai hikmat Tuhan daripada menghargai hikmat dari diri kita sendiri. Sebagai makhluk sosial yang menjalin berbagai hubungan dengan berbagai unsur alam semesta dan yang hidup dalam suatu peradaban yang kian luas dan mendunia, setiap individu tak mungkin tak dipengaruhi oleh semuanya itu. Dengan memiliki takut akan Tuhan, kita membuka pengaruh ilahi, pengaruh terbaik yang kepadanya seharusnya kita terbuka selebar-lebarnya. Jika kita tidak takut akan Tuhan, maka kita terbuka untuk pengaruh pola pikir manusia, tren, pergaulan global, sistem dunia yang seringkali berakar dari kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi manusia yang tanpa sadar membuka diri seluas-luasnya terhadap mereka. Ketiga, dengan takut akan Tuhan maka hikmat yang diperoleh manusia dari Tuhan akan menjadi bermanfaat dan berkat bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia. Perbedaan terbesar antara hikmat Tuhan dan hikmat yang lain mungkin adalah hikmat Tuhan itu murni dan didasari serta didorong oleh cinta, yang bertujuan membawa kebaikan bagi semua pihak. Takut akan Tuhan berarti membuka diri seluas-luasnya bagi pengaruh ilahi. Yang atas orang-orang demikian, kemudian diterangi dengan hikmat sejati. Tanpa hikmat sejati ini, setinggi dan sehebat apapun hikmat manusia, hanya akan menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dirinya atau kelompoknya. Ketulusan dan kasih jarang dijumpai dalam hikmat yang tidak murni. Tidak mengherankan Ahitofel yang penuh hikmat, menggunakan kebijaksanaan yang ada padanya untuk melakukan makar. Hikmatnya pun tak mampu membawa damai dalam dirinya, sehingga ia mengakhiri hidupnya sendiri ketika merasa diabaikan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang takut akan Tuhan? Ada beberapa kebahagiaan yang disampaikan pemazmur bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu: pertama, anak cucunya akan diberkati. Janji Tuhan itu bukan hanya janji yang diberikan kepada satu angkatan saja, tetapi janji Tuhan itu berlaku hingga ke keturunan kita. Ingat akan janji Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, dan janji tersebut pun tetap berlaku hingga kini, termasuk kepada kita yang adalah anak-anak Abraham secara rohani. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pun tidak hanya melimpah dalam kehidupan kita tetapi anak cucu kita nanti juga akan merasakan, bahkan akan menjadi perkasa di bumi. Kedua, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Ini juga terkait dengan firman Tuhan yang menyatakan agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, hal-hal lain, akan ditambahkan kepada kita. Ini seharusnya pola pikir yang benar. Cari Tuhan dulu maka berkat akan diberikan kepada kita, dan bukan sebaliknya. Jangan sampai kita mencari berkat jasmani dulu, baru setelah terkumpul banyak kita baru mencari dan melayani Tuhan. Saat ini, masihkah kita ragu akan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang mau takut kepada Tuhan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh? Semua berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi anak cucu dan keturunan kita. Jangan khawatir tentang berkat Tuhan, karena ketika kita mau mencarinya, maka berkat-berkat tersebut pasti akan mengikuti kita. Ketiga, Tuhan akan memberikan kemujuran dalam pribadi kita. Ada jaminan di balik kegelapan, suatu sinar akan terbit, kemujuran berkembang sehingga menjadi berkat,
Bagi kita tidak ada istilah hari sial, celaka dan sebagainya. Dimanapun kita berada, kita hadir sebagai berkat. Dalam gelap ada terang dan mujur, tidak ada sial. Keempat, kita tidak goyah menghadapi tantangan hidup. Di dunia ini tidak ada suatu posisi yang membuat kita aman, kecuali dalam Tuhan. Ia membagi-bagikan dan mempunyai pelayanan diakonia. Tidak disuruh memberi, ia memberi, sebab demikianlah keadaan orang yang berkelimpahan. Kita pun harus demikian, jangan kikir, tetapi siaplah membantu orang yang layak, atau perlu dibantu. Ciri khas orang fasik adalah selalu sakit hati. Tukang ramal yang selalu meleset, menggertakkan gigi, akan binasa. Karena itu, teruslah tingkatkan sikap kita untuk semakin mengasihi Tuhan sebagai bukti rasa takut akan Tuhan. Maka Tuhan pun akan menggenapi janjinya kepada kita dengan memberikan kebahagiaan yang sejati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, terima kasih, karena Engkau telah mengaruniakanku kehidupan dan mencukupkan kebutuhanku setiap hari. Tolonglah aku untuk selalu mempercayai-Mu dan bermurah hati seperti diri-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.